Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini, waduh, makin rame ya di kolom komentar ya. Tentunya gue dapat informasi ini juga dari kalian. Terima kasih yang udah mau berbagi informasi di sini terkait ya, nggak jauh lagi dari Redford, salah mulu nyebutnya ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang komen nih, contohnya dari Abah Pandi ya, dia bilang apa kabar IDC. Terus juga ada dari Sega Won, serunya lagi hari ini semua pada loose di perdagangan mengikuti sinyal dan diminta untuk depo ulang. Aduh, apa nih ya. Terus ada dari Mari Waras oke, Totok Saraf. Oke, Kak, lihat di Redford kemarin trading koin IDC drop jadi minus 99,99% katanya di sini maksudnya. Leader saya join masukin depo lagi. Malah diambil lagi duit mereka. Terus di sini dari N.W, bener-bener nih RF, semalam para member di prank juga sama mereka, ludes semua aset dah. Dan anehnya masih ada aja yang percaya main depo aja. Terus juga di sini ada dari pembenci OKB. Kak, upload terbaru lagi ya. Ini informasi terbaru tanggal 4 November. Aset mereka hilang lagi, Kak, gara-gara koin IDC. Status WhatsApp dari mentor dan admin yang masih percaya penuh dengan Redford dan HOH ngamuk-ngamuk. Kesel sama membernya yang sudah tidak percaya sama Redford dan HOH. Dan mereka puja-puja. Kok kesel sama member sih? Member kan korban juga gitu kan. Korban ya gitu. Terus ada lagi dari Ahmad. Selamat pagi, maksudnya Anda sudah depo dan tetap percaya Redford. Pokoknya koin IDC Anda sih tarik lagi. Ya, maksudnya di sini apa ya? Koin IDC ini ya ngedam gitu ya. Jadi anjlok 9,9% turunnya. Terus gue juga dapat informasi katanya sih ya, itu mereka tuh dikasih sinyal sama mentornya, sinyal untuk buka perdagangan lah ya, kita open posisi di IDC ini. Dan juga ini kan dari beberapa komen ya dari penonton ini, terima kasih. Tapi juga ada yang via email. Nah, awalnya waktu gue terima komentar seperti ini tuh gue agak bingung, maksudnya kenapa nih? Soalnya jujur nih ya, gue nih lagi ya sibuk dengan dunia nyata dan juga tidak begitu mengikuti perkembangan Redford akhir-akhir ini. Jadi ketika ada info ini, dan ini juga bisa bilang telat lah ya, gue dapet bikin videonya, ngasih informasinya, dan mungkin kalian juga udah tahu lah prank-prank ini. Terus ada salah satu juga dari kalian mungkin di sini ya, di sini gue samarkan saja untuk foto dan juga namanya ya. Jadi dia ngasih tahu ya, Kak, tolong bahasin Redford lagi dong. Sekarang USDT dirampok semua ke mata uang IDC. Oke, pas saat jam jual, tiba-tiba harga IDC anjlok yang awalnya 7,06 menjadi 0,0076 dolar di sini. Semua member teriak, dan bagaimana cara melaporkannya sih Heart of Hope ini ya. Jadi waktu dapat email ini gue sedikit dapat pencerahan lebih jelas gitu ya, karena gue bingung ini kenapa nih IDC anjlok apa ya, dan belum sempat untuk cari taunya. Nah, ketika dapat email ini jadi ternyata begini toh kronologisnya gitu ya. Dan gimana sih cara melaporkannya? Aduh, nih ya, kalau melaporkan Redford-nya, sekarang pertanyaannya gini, kalian tahu nggak sih kantor Redford itu di mana? Di negara mana? Terus orang-orangnya siapa aja? Kalian nggak tahu kan? Yang paling benar yang untuk kalian melaporkan itu ya orang yang mengundang kalian. Kalau dia cuci tangan berdalih kalau saya ini juga korban, aduh aku percaya gitu ya, jangan mudah percaya, karena besok-besok kalau ada aplikasi skema Ponzi lainnya, pasti para mentor ataupun afiliator Ponzi ini pasti ikut main. Kalau dia benar-benar korban, dia nggak akan main lagi. Tapi kalau memang otaknya udah mindsetnya yang penting gue nipu dan dapet cuan dari orang lain, ya pasti dia akan main. Dan menurut gue yang paling benar untuk kalian laporkan itu adalah orang yang telah mengundang kalian, tuh ya. Itu yang paling deket lah ya. Terus juga misalkan
ada kantor Heart of Hope ini katanya mau bertanggung jawab ya. Misalkan kalian mengalami kerugian apa ya, silakan datengin ya kalau misalkan ada yang dekat. Tapi pastinya mereka akan berdalih, saya juga korban, saya nggak bisa narik gitu, kayak nyonya kayak siapa, Mbak depannya R itulah ya. Pokoknya aduh, inisial R emang membahayakan ya. Jadi dia cuci tangan juga. Aduh, argumennya di stop aja lah ya. Pokoknya nih ya, kalau pemain Ponzi, kalau dia tidak menguntungkan, dia nggak akan main. Tuh pemain Ponzi. Tapi kalau dia menguntungkan, diuntungkan, dia pasti bakal main. Nah itulah, kalau dia masih tetap main, pasti dia diuntungkan gitu. Apalagi beberapa dari warganya Redford ini kan rednya itu nggak bisa untuk ditarik ya. Red tokennya ini nggak bisa ditarik. Bisanya ditarik bisa, tapi kalian wajib mengundang orang lagi. Nah dari situlah kalian dapat komisi untuk bisa penarikan. Nah sama aja bohong dong, menjerumuskan orang baru demi keuntungan pribadi. Ya nggak jauh beda sih sama maling gitu ya. Tapi gue harap untuk kalian, udahlah stop lah, ngapain sih kayak gini-gini. Kayak dapat recehan, dapat aduh. Tolonglah waras dikit lah ya. Dan kalau gue boleh saran ya, laporkan orang yang telah mengundang kalian, ataupun mungkin ya ada konten creator lainnya yang kalian kenal dan kalian pakai kode referralnya, bisa loh ditindak pidana itu ya. Terus di sini kita lanjut lagi ke websitenya Redford-nya nih ya. Nah pas gue cek ternyata valid ya, pemberitahuan itu untuk IDC ya. Di sini kalau kalian lihat grafiknya sih sebenarnya gue agak ya bingung gitu menjelaskannya. Kayak dia aja nggak punya liquidity provider, marketnya nggak tahu dijual kemana gitu ya. Dan token ataupun koin ya gue nggak tahu nih IDC ini kepanjangannya apa. Ya, kepanjangan ihdung gitu, nggak tahu ya kepanjangannya apa, gue nggak tahu. Dan yang gue perkirakan di sini sama seperti token Red, ini hanyalah buatan dari Redford aja, cuma dijual di Redford aja, di manipulasi grafiknya, harganya ya seperti kalian lihat di sini lah, harganya naik sesuka hati, kalian open posisi di situ, abis itu kalian dijeblokin. Kalau nggak salah gue pernah ngomong juga sih, kayak misalkan mentor bilang sinyal jam 7 malam gitu ya, buy IDC, buy gitu kan. Terus sell-nya nanti di jam 7.15-nya misalkan gitu kan. Kalian pasti pada sell. Nah, kayak gini nih ya. Redford itu pinter-pinter. Kalian jadi jangan kalah pinter. Jadi kalian disuruh buy mau aja. Disuruh terjun ke jurang mau aja ngikutin apa kata mentor. Nah, udah nih. Kalau kalian bermain sama para penipu ya udah, nih resiko ya udah harus kalian terima. Dan ya udahlah ya. Stop sih depo, udahlah Redford ini udah kaya, mentor kalian tuh udah kaya. Terus kalian ini masih mau jadi korban, masih mau nontonin mentor kalian pamer, terus besokannya lompat lagi ke aplikasi berikutnya, lompat lagi gitu ya. Buat apa? Buat apa memperkaya mereka? Sedangkan kalian sendiri juga butuh uang ya kan. Terus jadi dari grafik ini hingga detik ini ya gue bikin video, ini harganya masih sama, stuck di 0,0076. Dan gini ya, tadi gue juga ngecek di Coin Market Cap ya, untuk ini ya IDC. Nah, di Coin Market Cap sebenarnya ada nih IDC ya, tapi pertanyaannya gini nih, IDC-nya namanya apa nih? Kan ada yang industri token, ada juga tadi gue cek di sini ada nih ya, seperti kalian ya. Kalau koin ini nggak ada, ini koin IDC, adanya di sini Backspace nih. Kalau kita ubah dulu tampilannya ke desktop ya, sebentar. Nih ya, kalau misalkan kita ganti ke IDC. Nah, di sini kan ada nih, ada beberapa nih kalau kalian lihat ya. Tuh, ada 3. Nah, kita buka aja yang paling atas nih ya. Kalau kita buka yang paling atas, namanya adalah Industri Coin IDC. Tapi di sini ya, dari Coin Market Cap sudah memberikan peringatan ya. Please ya, do your own research. Dan kalau kalian lihat harganya, ini nggak match sama IDC yang punya Redford. IDC punya Redford saat ini di 0,07. Beda. Terus kalau kita lihat lagi IDC yang satu lagi nih ya. Kita tunggu di sini. Nah, ini namanya pun cuma IDC. Dan harganya juga nggak match sama ya IDC-nya Redford. Ya. Tuh, di sini pun dikasih peringatan. Do your own research ya. Dan harganya juga nggak match. Di sini jadi udah beda nih. Ini bukan ini. Ada satu lagi yang terakhir.
IDC di sini. Namanya adalah Inu Dogecoin. Harganya juga nggak match. Jadi bisa gue simpulkan IDC yang ada di Redford ini nggak ada di exchange mana-mana. Sama seperti token Red yang dia listing sendiri, dia kasih harga sendiri, dia bikin grafik manipulasi dengan harga-harganya lah. Jadi udah jelas di situ penipuannya, di situ scam. Tapi masih ada aja loh komentar di YouTube gue nih yang mana buktinya Redford scam. Ini buktinya masih jalan aja sampai sekarang. Scam itu artinya penipuan. Coba digunakan smartphone-nya untuk ke Google Translate. Apa arti scam? Bukan scam udah nggak membayar dan segala macam. Dari awal kemunculannya aja Redford ini scam. Artinya penipuan. Dan gue bisa saranin. Dan sebenarnya Redford ini banyak ya, ada beberapa koin ataupun entah apa sebutannya, token atau cuma koin-koin yang kalau main gratisan, game gratisan gitu kali ya sebutannya. Itu yang dia bikin sendiri, nggak ada di market manapun gitu ya. Jadi banyak open posisi di koin ataupun token yang kagak jelas gitu ya. Jadi kalian mau jual kemana? Nggak ada dong, nggak bisa dong. Terus kalian mau gimana? Ya kagak tahu kan. Nah jadi udah jelas nih. Terus kalau misalkan ya nanti bisa nih, tapi kalian depo dulu ya. Kan loss nih, kalian bisa dibilang kan. Ada beberapa membernya yang nggak mau jual, ada yang mau jual. Tapi gitu ya. Ini kalau gue bisa perhatiin, ini jangan sampai nanti turun lagi harganya. Atau stuck gitu ya. Stuck aja di tempat seperti ini gitu ya. Dan gue sangat sarankan sudah stop, gak usah depo. Redford itu udah kaya, mentor kalian udah kaya, udah kenyang duit kalian. Kalian masih mau ngasih makan mereka? Ya kembali ke urusan kalian sendiri. Tapi ini lelucon baru lagi sih untuk gue, jadi ya seru lah ya. Dan intinya gue akan terus membahas Redford kalau ada berita terbaru. Dan terima kasih buat kalian atas supportnya, udah ngasih berita-berita nih ya yang oke, walaupun gue jujur nih ya udah agak mulai gak ngikutin Redford, tapi terima kasih atas informasinya sekali lagi. Dan gue harapkan semoga kalian gak ketipu dengan model aplikasi ataupun skema apapun gitu ya, di dunia nyata ataupun di dunia online seperti ini. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.